Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya di sini adalah Nugroho dari Universitas Unanggun Jati dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Jurusan Pendidikan Fisika. Di sini akan sedikit kembali ya tentang pertemuan materi sebelumnya mengenai fikih. Fikih kontemporer. Sebelum kita lebih dalam lagi lebih mengupas sedikit mengenai fikih kontemporer di sini, kita harus mengetahui dulu apa sih itu fikih kontemporer. Jadi kontemporer di sini yang berbeda ini sebenarnya hanya secara konteks ya. Konteksnya di sini kontemporer di sini. Kalau fikih itu sama saja seperti fikih-fikih yang lain, fikih muamalah ataupun fikih lainnya adalah fikih itu berarti setelah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Sedangkan menurut istilah fikih adalah hukum syariat yang bersifat amali yang diambil dari dalil tafsirin. Adapun arti kontemporer ini sendiri menurut dari KBBI ataupun yang lain berarti waktu ataupun masa pada waktu yang sama atau masa yang sama atau masa yang berbeda gitu seiring perkembangan zaman. Nah, jadi fikih kontemporer di sini adalah fikih tentang perkembangan fikih di masa yang kini, di masa kini ataupun yang akan datang gitu. Jadi kontemporer bisa berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan bukan hanya stuck di masa ini saja, tapi di masa yang akan datang juga akan selalu ada gitu. Nah, apa sih yang mau latar belakangnya atau yang menyebabkan munculnya masalah fikih kontemporer di sini? Adanya yang pertama itu pastinya adanya modernisasi ya. Jadi kita tuh nggak selalu ini ya, pasti akan terus berkembang ya, perkembangan zaman ya. Terus ada karena modernisasi, makanya disinilah terus ada masalah di modernisasi tersebut. Nah, muncullah fikih kontemporer di sini. Sebenarnya tidak masyarakat Islam yang dituntut untuk mengikuti perubahan sosial ataupun perubahan zaman. Jadi kita sebagai umat muslim tidak perubahan sosial. Jadi sebagai umat muslim di sini kita harus mengikuti perkembangan zaman dong. Tidak bisa kita meninggalkan zaman karena zaman itu perkembangan ya, akan selalu berkembang gitu, nggak bakal bisa stuck di itu aja dong. Adapun yang harus diketahui sebelum kita, contohnya gini ya, contoh permasalahan fikih kontemporer tuh seperti kita bermain Mobile Legend gitu ya. Adapun hal-hal yang harus kita ketahui sebelumnya yaitu maqasidus syahruh, maqasidus syariah di sini nih harus tahu ya. Yang pertama itu ada maqasidus syariah untuk menguji, untuk melindungi agama. Jadi ML di sini, kalau kita bermain ML apakah berpengaruh terhadap agama kita? Kalau berpengaruh jadi hukumnya haram dong. Kalau tidak berpengaruh ya diperbolehkan atau mengubah gitu ya, walaupun tidak ada manfaatnya. Kemudian itu ada maqasidus syar'iyah untuk melindungi jiwa. Nah, kalau kita bermain ML apakah akan merusak jiwa kita? Apakah jiwa kita akan terancam? Apakah kita akan mengalami sindrom ataupun apa gitu? Kalau tidak, jadi diperbolehkan. Kalau merusak jiwa ya jadi hukumnya haram dong buat orang yang memainkan gitu, bisa jadi hukumnya haram dong. Nah, adapun maqasidus syariah untuk melindungi pikiran di sini ya, pikirannya apa bisa jadi kacau balau karena kan kita main ML ataupun karena kita bermain ML, kita pikiran kita tuh akan kemana-mana gitu, akan selalu menghayal yang berlebih-lebih gitu. Kalau biasa saja tidak berlebih-lebih berarti diperbolehkan, kalau tidak ya maka jadi hukumnya haram di sini. Adapun maqasidus syariah untuk melindungi harta. Jadi kalau kita main ML nih, misalkan kita main ML malah kita suka top up ataupun gara-gara kita main ML harta kita habis, nah maka di situ jadi hukumnya haram ya. Kalau tidak ya jadi tidak dipermasalahkan gitu ya. Adapun maqasidus syariah untuk melindungi keturunan. Nah, ini tentang kasus beda. Misalkan begal nih, kita dikejar oleh begal. Kita itu dimiliki kedua pilihan. Dua-duanya ya, melindungi jiwa dan melindungi keturunan. Nah, kita membela diri kita melawan si begal mati, berarti tidak apa-apa dong, kita tidak memiliki hukum, kita tidak berdosa gitu karena kita melindungi diri kita gitu ya. Nah, terus
Kalau kasus seperti ini beda lagi ya. Mau dicolong tuh sebenarnya begal itu minta HP kita. Nah, HP yang kita miliki itu HP jadul gitu ya, Nokia jadul. Kita pikir-pikir dulu ya, misalkan kita nih mikirnya mending kita korbanin HP apa kita mengorbankan diri sendiri gitu, jiwa kita yang akan terancam kalau kita tidak menyerahkan handphone kita. Nah, maka dari itu lebih baik kita menyerahkan handphone kita daripada jiwa kita yang terancam. Nah, lain halnya jika kita merasa kita bisa untuk melindungi diri, kita yakin untuk bisa melindungi, kita yakin untuk melawan lah, maka dari itu tidak apa-apa. Oke, mungkin itu saja ya review fikih kita, fikih kontemporer pada bulan ini. Semoga bisa sedikit dipahami walaupun hanya mengupas sedikit lah mengenai apa itu fikih kontemporer, dan selebihnya bisa baca literasi lagi. Semoga bisa kita itu baca literasi atau melihat video-video atau konten-konten yang berhubungan dengan fikih kontemporer ini. Taufik walhidayah, wassalamualaikum. Ada kata-kata yang kurang ada yang salah tolong dibenarkan. Saya juga manusia yang bisa baca kesalahan, dan juga banyak sekali yang harus dikoreksi dari diri saya sendiri gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.